Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Anissa Lubis, saya jurusan MP Unit 1 semester 5. Tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Tugas UAS mata kuliah saya, yang mana mata kuliah saya itu adalah manajemen pendidikan tinggi. Yang dimana tugas saya ini adalah mempresentasikan hasil dari pembahasan kami yang berjudul Pengelolaan Perkantoran Manajemen Perguruan Tinggi atau Manajemen Pendidikan Tinggi. Masuklah kita ke pembahasan pertama. Baiklah, masuk kita ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama itu adalah konsep pengelolaan perkantoran dalam pendidikan tinggi. Konsep pengelolaan perkantoran dalam pendidikan tinggi ini adalah suatu kegiatan administratif yang mendukung kelancaran proses dari akademik maupun non-akademik, yang dimana tujuan utama dari pengelolaan perkantoran ini adalah menciptakan sistem yang efektif dan efisien, yang tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, tetapi juga dapat berkontribusi pada visi misi yang ada di institusi pendidikan tinggi tersebut. Yang dimana di sini ada yang saya paparkan di sini ada konsep utamanya itu. Yang pertama itu administrasi akademik, yang kedua adalah pengelolaan sumber daya manusia atau bisa disebut SDM, yang ketiga itu adalah teknologi informasi dan sistem informasi manajemen atau bisa disebut atau sering kita sebut itu SIM. Yang keempat itu ada inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan. Baiklah, masuk kita ke pembahasan kedua. Pembahasan kedua itu adalah strategi pengelolaan perkantoran dalam pendidikan tinggi. Pengelolaan perkantoran dalam pendidikan tinggi yang efektif dan efisien itu membutuhkan pendekatan terintegrasi dan berkelanjut, di mana strategi-strategi yang ditetapkan itu dapat mendukung kelancaran administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh stakeholder. Stakeholder ini seperti mahasiswa, dosen, dan staf administrasi. Dan di PPT saya di belakang juga ada beberapa strategi yang saya paparkan dalam pengelolaan perkantoran perguruan tinggi. Itu adalah yang pertama itu adalah penerapan manajemen mutu, yang kedua ada desain organisasi yang efisien, yang ketiga itu ada inovasi dan penggunaan teknologi, yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan SDM, yang kelima peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi. Sekian. Baiklah, masuk kita ke pembahasan ketiga. Implementasi pengelolaan perkantoran dalam pendidikan tinggi. Setelah strategi yang tepat tadi diterapkan, maka langkah berikutnya adalah pengimplementasian pengelolaan perkantoran dalam pendidikan tinggi secara sistematis dan terorganisir. Implementasi yang efektif itu membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang dimana dimulai dari penyusunan prosedur standar operasional. Penyusunan prosedur standar operasional ini berfungsi sebagai panduan operasional yang jelas dan terstruktur bagi setiap staf administrasi dalam menjalankan tugas mereka. Dengan adanya penyusunan prosedur standar operasional ini, seluruh kegiatan administrasi dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti pengelolaan data mahasiswa, pendaftaran kuliah, serta pengelolaan nilai. Administrasi. Yang ketiga itu adalah monitoring dan evaluasi. Agar pengelolaan perkantoran dapat berjalan dengan baik, sangat penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Yang dimana monitoring ini dilakukan dengan cermat akan memberikan gambaran tentang seberapa baik sistem pengelolaan yang diterapkan di lapangan.
Yang keempat itu ada feedback dan penyempurnaan proses. Penting untuk menerima feedback dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perkantoran, baik itu mahasiswa, dosen, maupun staf administrasi. Feedback ini dapat beberapa saran, kritik, atau masukan tentang berbagai aspek dalam pengelolaan administrasi, mulai dari kecepatan layanan hingga kenyamanan penggunaan sistem digital. Dengan mendengarkan masukan-masukan tersebut, penggunaan perguruan tinggi dapat melakukan penyempurnaan penyesuaian terhadap proses yang ada. Kesimpulan dari pembahasan saya ini adalah pengelolaan perkantoran dalam manajemen pendidikan tinggi memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan kelancaran operasional sebuah institusi pendidikan. Keberhasilan dari pengelolaan perkantoran yang baik akan berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh mahasiswa, dosen, dan semua pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks pendidikan tinggi, pengelolaan perkantoran tidak hanya mencakup kegiatan administrasi sehari-hari, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas, serta teknologi administrasi yang digunakan untuk mendukung operasional perguruan tinggi. Baik, sekian dari hasil dari pembahasan saya yang saya presentasikan. Jika ada kata-kata salah yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.